Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut lagi belajar matematika dan yang akan dibahas kali ini adalah tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil atau biasa disingkat KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Jadi, dia adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil. Nah, cara untuk menentukan KPK itu ada 3 cara. Yang pertama bisa dengan menggunakan perkalian persekutuan, dengan menggunakan pohon faktor, atau bisa juga dengan menggunakan teknik sengkedan. Kita langsung aja ke contoh. Di sini ada soal ya. Tentukan KPK dari 8 dan 12. Kita akan kerjakan soal ini. Oke, tadi sudah Bunda sebutkan ya bahwa untuk mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan perkalian persekutuan, yang kedua dengan teknik sengkedan, dan yang ketiga dengan menggunakan pohon faktor. Kita akan menyelesaikan soal yang tadi dengan ketiga cara ini ya. Ini soalnya, tentukan KPK dari 8 dan 12. Berarti kita akan mencari KPK di 8 dan 12 dengan perkalian persekutuan. Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, jadi terlebih dahulu itu intinya kita harus mencari dulu kelipatan bilangan dari 8 dan 12. Kita udah belajar kan tentang kelipatan bilangan, gimana cara mencari kelipatan bilangan. Ya, untuk mencari kelipatan bilangan kita bisa melakukan penjumlahan bersusun ya. Kita jumlah-jumlahkan angkanya. Kita mulai dengan 8 dulu ya. 8 ditambah dengan 8, 16 ditambah 8 itu 24. 24 ditambah 8, 32 ya. 32 ditambah 8, 40. 40 ditambah 8, 48. 48 ditambah 8 lagi 56 ya. Dan seterusnya. Udah segitu dulu. Sekarang kita cari kelipatan bilangan dari 12. Caranya sama, kita jumlah-jumlahkan. 12 ditambah 12, 24. 24 ditambah 12, 36. 36 ditambah 12, 48. 48 ditambah 12, 60. 60 ya, betul. 60 ditambah 12, 72. 72 ditambah 12, 84. Dan seterusnya. Oke. Langkah kedua, kita cari di antara kelipatan bilangan ini mana yang nilainya sama gitu. Antara 8 dan 12 mana yang kelipatan bilangannya sama. Kita lingkari. Yang pertama ini ya ada 24. 24 kita lingkari. Terus ada lagi ini ya 48 juga sama, kita lingkari. Nah, lalu yang mana KPK-nya? KPK-nya adalah yang ini 24. Kenapa? Karena kan KPK itu kelipatan persekutuan suatu bilangan yang nilainya paling kecil. Berarti kesimpulannya KPK dari 8 dan 12 itu adalah 24. Mudah ya? Nah, selanjutnya dengan cara teknik sengkedan, soalnya masih sama ya, menentukan KPK dari 8 dan 12. Langkah pertama, kita buat dulu tabel seperti ini. Oke, lalu kita tulis 8 di sini dan 12 di sini. Nah, 8 dan 12 ini akan kita bagi dengan bilangan prima, dimulai dengan bilangan prima yang terkecil. Nah, kalian udah hafal belum bilangan primanya? Ya, bilangan prima itu kan ada dimulai dari 2, lalu 3, lalu berapa lagi? 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Oke, berarti kita mulai dengan membaginya dengan bilangan prima yang terkecil. Dengan 2, kita tulis 2 di sini. Oke, caranya begini, 8 dibagi 2, 4 kita tulis di sini. Hasilnya 4 kan, kita tulis di sini. 12 juga sama, 12 dibagi 2 hasilnya berapa? 6, 6 ya. 6 kita tulis di sini, 6. Nah, 4 dan 6 ini belum prima. Kita
bagi lagi, masih bisa dibagi 2 kan, kita bagi 2 lagi. Sama, 4 dibagi 2 hasilnya 2, kita tulis di sini. 6 dibagi 2 hasilnya 3, kita tulis di sini. Nah, 2 ini masih bisa dibagi 2. Masih bisa dibagi 2, berarti kita tulis di sini 2 ya. Oke, coba 2 dibagi 2 hasilnya 1. 1 kita tulis di sini. 3 bisakah dibagi 2? Apakah 3 bisa dibagi 2? Tidak bisa ya, berarti kita tulis lagi aja angkanya. 3. Ini belum selesai, jadi endingnya semuanya harus jadi 1. Harus jadi 1, berarti 3 masih perlu kita bagi sampai dia hasilnya jadi 1. Oke. Nah, karena dibagi 2 udah nggak bisa, berarti kita maju ke bilangan prima selanjutnya. Bilangan prima setelah 2 itu 3 ya, ini. Coba, bisa dibagi 3? Bisa. Kita tulis berarti 3 di sini. 1 ini udah selesai, kita tulis lagi aja 1 di sini. Ya, 1 turunin aja. Nah, 3 bagi 3 hasilnya 1. Udah jadi 1 semuanya, hasilnya berarti sudah selesai. Nah, selanjutnya kita kalikan ya. Untuk mencari KPK dari 8 dan 12 kita akan kalikan bilangan ini. Bilangan ini ya. Nah, kita tulis seperti ini. Berarti KPK sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Coba. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 3, 24. Berarti sama ya, KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Mudah ya? Oke, sekarang dengan faktor bilangan, dengan pohon faktor, maaf. Berarti kita akan mencari faktorisasinya dulu terlebih dahulu. Kita buat dulu pohon faktornya. Soalnya sama, tentukan KPK dari 8 dan 12. Kita coba buat dulu pohon faktor dari 8. Udah bisa dong ya bagaimana membuat pohon faktor? Ini juga intinya sama, kita buat cabang ke situ, lalu kita tulis bilangan prima di sini. 8 dibagi 2, 4. Lalu 4 belum prima ya, berarti masih kita bisa bagi, yaitu 2 dikali 2. 2 udah prima, berarti udah selesai. Selanjutnya 12. 12 dibagi 2 bisa ya, hasilnya 6. Tulis di sini 6 juga bisa dibagi dengan 2, bilangan prima terkecil, hasilnya 3. 3 udah prima, berarti nggak perlu dibuatin cabang lagi. Coba kita lingkarin ini ya. Kita lingkari. Nah, coba kita buat bentuk faktorisasi primanya. Dari 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 ya. Kalian tahu kan maksudnya 2 pangkat 3 dari mana? Ya ini 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 3, jadi 2 dipangkat 3. Lalu 12 itu 2, 2-nya ada berapa? Ada 2, 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, lalu kita akan kalikan semuanya. Kalikan semuanya. Tapi ingat, untuk catatan anak-anak, kalau ada nilai yang sama, kita pilih yang pangkatnya paling besar. Yang pangkatnya paling besar yang mana? Yang ini, 2 pangkat 3 ya. Jadi kita ambil yang itu, maka KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 kalian tahu kan berapa? Berarti 2 dikali 2 dikali 2, 3 kali. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 3, hasilnya 24. Jadi sama. Jadi begitu. Silakan kalian pilih mana cara yang menurut kalian lebih
Mudah ya, mau dengan cara perkalian persekutuan atau dengan teknik sengkedan atau dengan pohon faktor. Baik anak-anak, kita latihan lagi ya supaya semakin bisa. Di sini ada soal. Tentukan KPK dari pasangan-pasangan bilangan berikut ini. Nomor 1, 6 dan 8. Oke, kita akan mencari KPK dari 6 dan 8. Misalnya Bunda mau pakai cara teknik sengkedan ya. Berarti kita buat dulu tabel. Seperti ini. 6 di sini, 8 di sini. Langkahnya sama, kita akan membagi masing-masing 6 dan 8 dengan bilangan prima yang terkecil. Kita mulai dengan 2 ya. Bilangan prima yang terkecil 2 dan 6 juga memang bisa dibagi 2, 8 juga bisa dibagi 2. Kita coba 6 dibagi 2, 3 kita taruh sini. Oke, lalu 8 dibagi 2 hasilnya 4, kita simpan di sini. Nah, 3 nggak bisa dibagi 2 lagi ya, tapi 4 masih bisa dibagi 2, jadi kita selesaikan dulu yang 4. 3 karena nggak bisa, jadi kita tulis lagi 3 di sini. 4, lalu 4 dibagi 2, hasilnya 2, kita simpan di sini 2. 2 juga masih bisa dibagi 2 ya. Berarti kita belum selesai dengan angka 2. 3 belum bisa, masih kita turunin 3. 2 dibagi 2, 1. 1 udah selesai. Sekarang kita akan menyelesaikan ini, 3. Kita maju ke bilangan prima yang selanjutnya. Setelah 2 itu kan 3 ya. Awas harus hafal bilangan prima. 3. 3 dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 1 ini turun aja di sini. Kalau udah 1, dua-duanya ini berarti udah selesai ya. Next, kita kalikan. Untuk mencari KPK-nya kita kalikan bilangan ini semua. Jadi, KPK sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 ya. Tapi kita akan mengkalikannya langsung. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 3, 24. Betul tidak? Betul ya, 24. Nah, jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Tentukan KPK dari 6 dan 9. Oke, untuk nomor 2 ini Bunda mau pakai cara yang kelipatan persekutuan aja ya. Coba kita cari masing-masing kelipatan bilangan dari 6 dan 9. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 6, 22. 22 ditambah 6, 28. Dan seterusnya sampai situ dulu. Lalu selanjutnya kita cari kelipatan bilangan dari 9. 9 dikali 2, 18. 9 ditambah 9 maksudnya 18. Lalu 18 ditambah 9, 27. Nah, anak-anak kalau misalnya kalian udah nemuin bilangan yang sama kayak gini berarti udah aja 18. Ya, berarti KPK dari 6 dan 9 itu 18. Mudah. Terakhir soal nomor 3. Tentukan KPK dari 24 dan 30. Nah, kita coba ini pakai cara pohon faktor ya. Kita buat pohon faktor dari 24. 24 itu 2 dikali 12 ya. 24 dibagi 2 itu 12. Ingat kita bagikan dulu dari ke bilangan prima yang terkecil. Jadi kita 2 dulu. 12 belum prima, kita bagi lagi. 2 juga 6 ya. 6 juga belum prima. 6 itu didapat dari 2 kali
3. Satu lagi, kita lingkarin dulu. Biar mudah nanti menentukan bentuk faktorisasi primanya. Selanjutnya 30 juga kita mulai dengan 2. 30 dibagi 2, 15. Kalau 15 sudah nggak bisa dibagi 2 ya. Tapi kita maju ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3, 5. Nah, 5 udah prima, berarti udah selesai ya. Kita lingkari di sini. Nah, lalu kita tulis di bawahnya bentuk faktorisasi primanya. Dari 24 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau, kok sama dengan sih? Bukan sama dengan ya. Dikali. Itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 ya. Kan 2-nya ada 3, berarti pangkat 3. Lalu kalau 30 itu bentuk faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3 dikali 5. Oke, ingat kalau misalnya ada bilangan yang sama, maka kita ambil yang pangkatnya paling besar. Berarti yang ini ya, 2 pangkat 3. Ini nggak usah dimasukin, berarti kita tulis di sini KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3 dikali berapa? Dikali 3 ya. 3-nya di sini ada 2, kita tulis salah satu aja. Kita tulis salah satu. Kalau ini kan pangkatnya sama ya, berarti kita tulis salah satu dikali 3 dan dikali 5-nya jangan lupa. Kita punya angka 5. 5 dari sini ya, kan dari kelipatan 30. Wait, mana? Coba, sekarang kita selesaikan. 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 2 kali 2 kali 2 ya. 3 kali 2 kali 2 kali 2 gitu kan. Oke, coba 2 dikali 2, 4. 4 kali 2, 8. Lalu 8 kita kalikan 3. 8 kali 3, 24. 8 kali 24. 24 dikali 5. Nah, coba kita gunakan perkalian bersusun di sini. Kita ngotret di sini. 24 dikali 5. 5 kali 4, 20. Kita taruh satuannya di sini. 2-nya kita simpan. 5 dikali 2, 10. 10 ditambah 2, 10, 11, 12. Coret. Berarti ini ya, 120. Maka KPK-nya adalah 120. KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Bisa ya? Nah, kalau kalian sudah paham, silakan kalian kerjakan tugas ini. Tapi kecuali ini ya, tadi 6 dan 8 itu udah kita cari sama-sama hasilnya. Terus 6 dan 9 juga. Terus 24 dan 30 juga. Berarti kalian kerjakan yang ini, yang C, D, E, G, dan H. Oke, kalian boleh menggunakan cara yang menurut kalian paling mudah. Boleh silahkan pakai dengan mencari kelipatan persekutuan, boleh dengan teknik sengkedan, atau dengan pohon faktor ya. Tapi kalian silahkan tulis di buku tulis dengan caranya. Silakan kalian pilih antara 3 cara itu yang menurut kalian paling mudah. Nah, itu saja untuk pembahasan kali ini mengenai KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Semoga kalian paham. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.